Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi matkul etika profesi sistem informasi menggunakan studi kasus infringements of privacy dengan judul analisis perlindungan hak privasi penggunaan platform e-commerce terhadap kebocoran data pribadi. Mungkin sebelum saya lanjut saya akan menggunakan diri. Saya Adrian Maulana dan teman saya ada Maiman Anugrah beserta Rehan Ramadan. Yang pertama, latar belakang masalah. Transformasi digital mendorong pengumpulan dan pengolahan data pribadi dalam skala besar oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform e-commerce. Data pribadi kini bernilai ekonomi tinggi sehingga rentan menjadi sasaran kejahatan cyber. Pada contoh kasus kebocoran data pengguna e-commerce menjadi sorotan publik dan menegaskan urgensi perlindungan hukum yang kuat sebagaimana diamanatkan pada pasal 28G ayat 1 UUD 1945 dan diperkuat melalui UU nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi atau UU PDP. Pertanyaannya adalah mengapa ini penting? Data pribadi seseorang atau informasi yang mengidentifikasi seseorang langsung atau maupun tidak langsung memiliki nilai ekonomi yang tinggi atau bisa menjadi target utama kejahatan cyber. Kemudian perlindungan privasi, yaitu bagian dari hak asasi manusia, serta UU PDP 2022 menjadi tonggak hukum perlindungan data di Indonesia. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran privasi data pribadi pada platform digital. Kedua, perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan UU nomor 27 tahun 2022. Analisis yuridis terhadap kasus kebocoran data pengguna e-commerce, hambatan dalam implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran privasi data pribadi, mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi berdasarkan UU PDP tahun 2022, menganalisis kasus kebocoran data user e-commerce dari perspektif hukum, serta mengidentifikasi hambatan implementasi perlindungan dan pribadi. Kemudian metode penelitian yang kita gunakan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum melalui studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu statute approach, dan pendekatan konseptual approach. Analisis ini dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap fenomena pelanggaran privasi dalam praktik. Bahan hukum primernya yaitu ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang PDP atau perlindungan data pribadi, serta UU ITE dan UUD tahun 1945. Bahan hukum sekundernya berdasarkan jurnal ilmiah, buku hukum, artikel, dan penelitian-penelitian terdahulu. Teknis analisisnya yaitu kualitatif, yaitu menghubungkan norma hukum dengan praktik nyata. Mungkin kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Rehan Ramadan. Terima kasih Adria. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari hasil dan pembahasan konsep hak privasi dan data pribadi. Yang pertama itu kita bahas hak privasi, hak individu untuk menentukan bagaimana informasi mengenai dirinya dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan disebarluaskan. Bagian dari hak fundamental yang wajib dilindungi negara. Yaitu kita bahas data pribadi, UU PDP, data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi baik secara maupun kombinasikan dengan informasi lain. UU PDP membedakan dua kategori, yaitu yang pertama, data pribadi bersifat umum. Nama, jenis, kelamin, kewarganegaraan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, data pribadi bersifat spesifik. Kesehatan, biometrik, dan data anak, dan lain-lain. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ada 5 bentuk pelanggaran privasi data pribadi, yaitu yang pertama, kebocoran data.
Informasi pribadi diakses pihak tak berwenang akibat sistem keamanan lemah atau serangan cyber. Lanjut yang kedua, penyalahgunaan data. Data digunakan untuk promosi komersial tanpa persetujuan pemilik data. Yang ketiga, pencurian identitas. Identitas korban dipakai untuk transaksi ilegal atau penipuan. Yang keempat, doxing. Penyebaran informasi pribadi dapat persetujuan pengancaman keselamatan korban. Ya, dan yang terakhir, penjualan data ilegal. Data diperjualbelikan ke pihak ketiga untuk bisnis atau kejahatan cyber. Selanjutnya ada studi kasus, analisis kasus kebocoran data e-commerce. Kebocoran data yang melibatkan jutaan akun pengguna e-commerce menjadi salah satu contoh paling nyata mengenai ancaman serius terhadap keamanan data pribadi di Indonesia dan menunjukkan bahwa perlindungan data tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Dan di sini saya memiliki beberapa saran atau cara supaya keamanan data user e-commerce menjadi lebih terjaga. Yang pertama itu ada penyelenggaraan sistem elektronik wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Seperti contoh penyelenggaraan membuat sistem enkripsi. Lanjut yang kedua, wajib melakukan pemberitahuan kepada pengguna bila terjadi kebocoran data. Apabila sistem mengalami kebocoran, maka secara otomatis user atau customer menerima notifikasi bahwa sistem telah bocor dan bagian apa saja. Dan yang terakhir, wajib mengambil langkah mitigasi untuk minimalkan dampak kerugian. Lalu yang menjadi pelajaran utama, regulasi yang kuat UU PDP harus diiringi dengan implementasi dengan standar keamanan informasi yang memadai oleh penyelenggaraan sistem elektronik. Tanpa keduanya, hak subjek data tetap rentan terancam. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Maiman. Baik, di sini kita lanjut di mana ada hasil pembahasan tantangan implementasi UU PDP. Yang pertama, adanya rendahnya literasi digital masyarakat. Dan kedua, kurangnya kesadaran perusahaan mengenai keamanan data. Dan yang ketiga, keterbatasan sumber daya pengawasan. Dan keempat, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Yang terakhir, kurangnya koordinasi antar lembaga. Ya, di mana solusi bersama yang kita perlukan adalah kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan implementasi UU PDP secara menyeluruh. Lanjut. Di sini ada kesimpulan di kelompok kami, yaitu kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan ini pelanggaran privasi data, kebocoran, pencurian identitas, penyalahgunaan, doxing, dan penjualan data ilegal menjadi ancaman serius di era digital. Kasus Tokopedia menegaskan pentingnya sistem keamanan yang kuat. UU PDP memberi dasar hukum komprehensif, namun efektivitasnya masih bergantung pada penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. Sedangkan saran kami adalah pemerintahan perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik. Dan kedua, memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap penyelenggara data pribadi. Dan ketiga, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran menjaga keamanan data pribadi dalam aktivitas digital. Mungkin dari kelompok kami sekian untuk hasil proyek kami dengan judul Analisis Perlindungan Hak Privasi Pengguna Platform E-commerce Terhadap Kebocoran Data Pribadi. Jika dari kami kelompok 3 ada kesalahan atau kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf untuk terutama kepada dosen kami dengan mata kuliah etika IT. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih.